Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas sanggahan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani terhadap Kiai Haji Ma'ruf Khazin versi video ya. Mohon maaf kemarin versi tulisan yang diulas. Jadinya ya campur baur. Pemirsa tidak mendapatkan videonya. Dan mohon maaf tulisannya juga tidak ditampilkan. Tetapi intinya adalah bahwa Kiai Haji Imaduddin membantah atau menjelaskan bahwa Imam Ibnu Hajar Al-Haytami tidak pernah mengisbat nasab Ba'alwi. Tadi itu beliau hanya menukil dari kitab Juz'ul Latif karya Habib Abu Bakar dimasukkan ke dalam kitabnya beliau. Dan proses menukil ini juga mencurigakan. Kok menukil biasanya kan hanya beberapa kata-kata penting saja. Tetapi ini kok bisa berhalaman-halaman? Tradisi dari mana ini? Nah, ini yang diragukan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Kok bisa itu berhalaman-halaman masuk ke kitabnya Ibnu Hajar Al-Haytami? Dan ternyata setelah ditelusuri, pentahkikan kitabnya Ibnu Hajar Al-Haytami ini bersumber dari Ba'alwi, dari perpustakaan Yaman. Jadi tidak ada sumber lain. Jadi Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani merasa heran dengan cara penukilan yang tidak biasa ini. Dalam ilmu penulisan modern pun catatan kaki atau referensi itu paling beberapa kalimat. Tidak berhalaman-halaman sampai 4 atau 5 halaman tanpa ada peringkasannya. Dan inilah yang diragukan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Tadi itu ditambah yang mentahkiknya orang Yaman dan Ba'alwi. Kemudian beliau bicara muhkamat mutasyabihat, yang paling kuat, yang lemah atau meragukan. Kalau membandingkan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dengan Kiai Haji Imaduddin, maka yang lebih kuat katanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Padahal Imam Ibnu Hajar Al-Haytami tidak mengisbat. Menurut Kiai Haji Imaduddin, kalau urusan muhkamat mutasyabihat mana yang lebih kuat, yang lebih afdol adalah harusnya antara Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dengan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di samping usianya lebih muda, abad-abad kesini, 9, 10, Imam Fakhruddin Ar-Razi itu lebih tua, lebih terdahulu, dan beliau mengisbat, mempunyai kitab nasab yang menjelaskan keturunannya Ahmad bin Isa. Maka yang lebih muhkamat, yang lebih rojih lah begitu, ya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Jadi nukilannya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami atau keterangan singkatnya itu, ya itu sangat lemah dibandingkan dengan kitab terdahulu karena tidak boleh mukhalifun. Tidak boleh bertentangan dengan kitab-kitab terdahulu yang mempunyai referensi yang pasti. Maka tadi itu kita berkesimpulan bahwa Ibnu Hajar Al-Haytami husnuzon saja. Husnuzon itu bisa betul, bisa salah. Kalau betulnya berarti kebetulan, kalau salahnya kecolongan atau tertipu, begitu kira-kira. Alhamdulillah kemudian Kiai Haji Imaduddin membuat versi videonya. Kemarin versi tulisan yang sudah kita bahas. Dan inilah versi videonya bersama Gus Aziz Jazuli. Beliau berbincang-bincang dengan para kiai-kiai lainnya membahas tentang Kiai Haji Ma'ruf Khazin ini. Kiai Ma'ruf Khazin ini adalah rekannya Kiai Haji Imaduddin di Lembaga Bahsul Masail. Jadi Lembaga Bahsul Masail itu kumpulannya orang-orang pakar fikih, pakar keilmuan Islam lah begitu. Jangan ditanya nahu sorofnya. Ini juga dalam video ini, Masya Allah, seperti kita berjalan. Jadi ucapannya Kiai Haji Imaduddin itu seperti membaca kitab. Seperti kalimat-kalimat kitab kuning.
tetapi di luar kepala. Saya belum pernah menjumpai kiai seperti ini, kecuali memang hafal kitab kuning. Beliau menyusun sendiri kata-kata obrolan itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab versi kitab kuning. Untuk lebih lengkapnya kita simak penjelasan Kiai Haji Imaduddin versi video. Mohon maaf Gus Aziz, saya comot videonya. Terus kalau Yai Imad gimana tentang siapa Kiai Ma'ruf siapa kemarin? Khazin. Ya dia teman saya kan di LBM. Yang dulu waktu ribut di grup LBM membahas nasab, 99% kan dukung tuh di grup itu. Kalau beliau dulu nggak pernah komen Tentang nasab. membantah, tidak pernah juga ngomong mendukung. Fabana annahu minal kabain al-an. Terus harus gimana itu Kiai Ma'ruf Khazin ya? Sebenarnya nggak perlu ditanggapi, cuma karena kita khawatir masyarakat menganggapnya itu sebuah kebenaran, maka kemarin saya bersusah-susah menyempatkan waktu untuk menanggapi. Ya seperti yang diterangkan oleh Gus Aziz itu kan sudah jelas. Beliau Ibnu Hajar itu menukil kitab Al-Juz'ul Latif. Nah harusnya itu Kiai Ma'ruf Khazin baca Al-Juz'ul Latifnya itu. Jadi itu hanya beda-beda redaksi saja. Jadi hampir 20 lembaran dari kitab Al-Juz'ul Latif itu disalin oleh Ibnu Hajar. Nah apakah itu betul-betul Ibnu Hajar yang mengambil dengan kemudian diganti tarkibnya dengan maknanya saja? Apakah itu hanya penyalin yang memasukkan? Karena perlu diketahui bahwa hasil cetakan kitab As-Sabat itu, Sabat Ibnu Hajar, hanya ada di versi Al-Ahqaf di Yaman saja. Dicetak oleh orang Yaman dari manuskrip keluarga Al-Yahya dari Ba'alawi. Apa betul itu kitab Ibnu Hajar? Wallahu a'lam bishawab. Itu yang nakik guru saya itu Kiai. Yang nakik gurunya Gus Aziz kan? Kan di Ahqaf itu. Iya, manuskripnya dari Al-Ahqaf 2 katanya. Betul. Dari Al-Azhar 1, yang satunya dari mana itu? Nah, tetapi rupanya yang menjadi i'timad fit tahqiq adalah manuskrip versi Yaman dari keluarga Al bin Yahya. Jadi sebenarnya saya tidak ingin ke situ ya. Itu nanti itu. Kita isinya dulu. Dari isinya saja itu bermasalah. Artinya bermasalah. Maka kataba Ibnu Hajar fi kitabihi hada laysa isbata li anna nasaba lahu qawa'id wa min qawa'idi ilmin nasabi an-nasabu la yusbatu illa bi kitabihi wa kitabus sabat laysa min kitab Al-Ansab ulumil ansab fala yahtaju syakhsun bihadal kitabi qattu wa illa raja'a min haitsu ja'a. Kemudian ya, kan katakanlah Kiai Ma'ruf Khazin itu salah satu tokoh muda NU gitu. Juga. Ya artinya belum sampai 60 ya. Abah Usuk ngerasa masih muda aja. Pas suruh lari kan udah gak kuat. Jiwa muda. Jiwanya muda. Pengennya berantem aja. Artinya kan kalau katakanlah kader NU gitu ya. Kader NU itu memiliki pola pikir seperti itu yang tidak kritis, kemudian hanya sekedar husnudzon, dan ketika ada satu statement dari Ibnu Hajar taslim begitu saja. Itu kalau untuk kader-kader NU atau warga NU tidak secara bisa. umum harus gimana? Jangan disamakan kader NU yang lain dalam berpikir dengan Kiai Ma'ruf Khazin. Kiai Ma'ruf Khazin itu biasanya bagus juga. Cuma karena ini ada ma yata'allaqu bin nafsi bil hawa bil mahabbah, kan al hubbu yu'mi Aisim. al hubbu
Yo'mi. Jadi itu yang terjadi masalah itu. Kalau secara umum generasi-generasi Nahdlatul Ulama terutama yang di LBM tingkat wilayah dan PBNU, saya kira sudah bisa membedakan mana sih yang namanya al-masail al-ijtihadiyah, mana al-masail at-tarikhiyah. Beda dalam masalah ijtihadiyah, kitab atau pemikiran ulama yang mutaakhir hada huwa mu'tamaduhu. Tapi dalam sejarah jangan pakai cara fikih, tapi caranya bagaimana naqdul hadis, bagaimana takhriju ruwatil hadis min haitsu ittisaluhu wa inqita'uhu. Maka ma'rifatu wafayati ar-ruwat itu kan sangat penting. Nah, bagaimana cara kita menakad, mengkritik sebuah hadis apakah dia tersambung atau tidak? Kita ketahui wafayatnya, wafatnya dia ini wafatnya tahun 300, gurunya bahwa muridnya baru lahir 301 tapi ngaku guru ke dia. Nah, maka ini muridnya ini palsu pengakuannya sebagai murid dari gurunya itu, karena gurunya sudah wafat 1 tahun sebelum dia lahir. Dari mana itu diketahuinya? Min kutubit tarajimi wa tabaqat. Nah, dalam kitab tarajim dan tabaqat bagaimana kita untuk memilahnya? Bagaimana yang jadikan mu'tamad, mana yang bukan? Yang jadikan mu'tamad yang paling dekat dengan orang yang sedang diberitakan itu. Misalnya tentang orang yang hidup di abad ke-4 Hijriah, maka kitab yang ada di 4 Hijriah yang harus dijadikan patokan. Kalau tidak ada dalam abad 4 Hijriah itu tentang rawi ini, maka abad yang paling dekat, walaupun tidak satu masa, itu disebut dengan bukti primer. Jadi kalau masalah fikih, ya Ibnu Hajar mu'tamad. Kan bagi ahli Indonesia, ahli Yaman, ahli Mesir, mu'tamad kita Ibnu Hajar. Tapi dalam sejarah kan tidak. Nah, apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar mukhalifun lima qad qarrarahu wa qata'ahu Imam Fakhruddin Ar-Razi kan? Di kitabih Asy-Syajarah Mubarakah. Nah, kalau dia bandingin, katanya yang sekarang ini membatalkan nasabah Alawi dengan apa Ibnu Hajar hebatan mana? Kata dia kan. Nah, sekarang saya bandingin. Coba Imam Ibnu Hajar yang ada di abad 10 Hijriah dengan Imam Fakhruddin Ar-Razi yang ada di abad ke-6, hebatan mana? Oh, hebatan Fakhruddin Ar-Razi. Imam Fakhruddin Ar-Razi, dia punya kitab Mafatihul Ghaib, dia al-imam fi usulil fiqhi, idza utliqal imamu fi usulil fiqhi fal muradu bihi Fakhruddin Ar-Razi. Ya kan begitu. Nah, jangan, itu salah. Saya ngomong begitu salah dalam istidlal. Tidak boleh seperti itu. Yang dijadikan patokan adalah al-qaul. Al-haqqu la yu'rafu birrijal. Wa innamar rijalu yu'rafuna bil haqq. Jadi jangan ngomong ini dikatakan oleh Imam Manu, jangan. Dalilnya apa? Ada enggak dalilnya? Siapapun yang mengatakan kalau dalilnya itu tidak pas, tidak ada, tidak benar, maka itu gugur dengan sendirinya. Karena apa? Laisa indana ahlus sunnah wal jamaah rajulun ma'sumun illal anbiya. Nah, kalau kita mengatakan sahabat ma'sum aja nggak ada. Ahli bait ma'sum nggak ada di ahli sunnah wal jamaah. Apalagi ulama. Kalau kita mengatakan Ibnu Hajar ma'sum, maka kullu qaulihi yuqbalu la yuraddu. Walakinnana ghairu dzalika. Walakinnana qulna ghaira dzalik. Kita tidak mengatakan ada imam, ada ulama yang maksum. Nah, kalau kita mengatakan tidak ada imam yang maksum, tidak ada ulama yang maksum, berarti qauluhu yuraddu wa yuqbalu. Bisa diterima, bisa ditolak. Lalu parameter menerima dan menolaknya apa? Dalilun. Nahnu atba'ud dalil hai suma yamil namil. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah penjelasan gamblang dari masternya langsung dari kiai kita, Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, yang sangat-sangat meyakinkan kepada kita bahwa argumentasi Kiai Haji Ma'ruf Qasim itu tidak bisa diterima.
dan tetap tidak bisa menolong nasab Ba'alwi bisa nyambung kepada Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditambah lagi dengan tes DNA yang bertubi-tubi dari Dr. Sugeng Sugiharto yang dengan secara gamblang, secara ilmu DNA Ba'alwi tidak nyambung. Menurut beliau, silsilah buku nasab bisa dibohongi, masyarakat bisa dibohongi, tetapi DNA tidak bisa diajak kompromi untuk berbohong. Ya itu tadi kata Kiai Haji Imaduddin, cukup syaratnya 2 saja, bahwa buku atau kitab di abad 4, 5, 6 yang menyambungkan nasab Ba'alwi dan tes DNA yang menyambungkan nasab Ba'alwi. Kalau dua-duanya nyambung, ya berarti cucu Nabi. Sahih, karena kuat, valid datanya. Tetapi kalau dua-duanya tidak nyambung, ya berarti bukan. Nyambungkan dari mana? Lewat jalur mana? Secara nasab tidak nyambung, secara DNA juga tidak nyambung. Lalu mau terus maksa-maksa, mau diaku sebagai keturunan Nabi. Kan kita puyeng. Ibarat ada orang datang ke kita ngaku-ngaku sebagai anak kita. Dites secara silsilah juga tidak nyambung, dites DNA juga tidak nyambung. Nah kitanya kan jadi puyeng, pusing sendiri. Bisa-bisa ditabokin tuh anak. Betul? Ngaku-ngaku loh. Tetapi kalau dua-duanya ada, ya bisa jadi kita mengakui. Kamu anak saya, dari mana? Dari ibu saya ini, kakek saya ini. Nah, ternyata silsilahnya ibunya sama dengan daftar istri saya yang di daerah sana, di daerah Legok Hangsir. Oh iya, coba dites DNA nyambung juga. Ya udah, mau gimana lagi orang nyambung. Tetapi kalau dua-duanya syarat itu tidak terpenuhi, ya mohon maaf. Anda sedang menipu saya, mengaku anak saya supaya mendapatkan warisan. Ini juga sama Ba'alwi. Tujuannya adalah mendapatkan warisan Nabi, warisan kemuliaan, keagungan, dihormati, dan seterusnya yang sekarang dan telah lama dilakukan oleh Ba'alwi. Sehingga mereka bersenang-senang hidup di Indonesia ini dengan modal mengaku-ngaku keturunan Nabi. Demikianlah. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.